Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dalam renungan harian hari ini. Renungan harian pada saat ini diambilkan dari Galatia 4 ayat 4 sampai 7. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Sampai di sini pembacaan kita pada saat ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan pada saat ini adalah sukaria menyambut Sang Penebus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bisa salah mengerti tentang ada atau tidaknya hubungan antar dua pribadi bila kita tidak melihat seluruh adegan sebuah pertunjukan. Contoh, seorang anak kecil setiap sore sesudah mandi, ia duduk di depan rumahnya. Seseorang lewat lalu bertanya, "Sedang apa, Nak?" Anak ini menjawab, "Menunggu ayah pulang kerja." Ketika ayahnya masih jauh dan anak ini sudah melihatnya, ia berlari, tidak cukup berjalan ke arah ayahnya lalu berteriak, "Ayah!" dan memeluknya. Ada anak lain berusia 10 tahun. Ia berlari ke arah bapak dan anak yang sedang berpelukan tadi. Ia berhenti di samping si bapak. Ia menengadah ke atas dan kemudian melompat. Akhirnya ada layang-layang di tangannya yang rupanya putus dan jatuh tepat di samping si bapak. Anak ini juga begitu bersukaria, tetapi tidak ada hubungannya dengan bapak yang sedang berpelukan dengan anaknya. Melalui gambaran di atas, kita dapat membedakan mana dua orang yang memiliki hubungan dan mana yang tidak. Yang erat dengan yang tidak nampak sekali bedanya. Kualitas relasi menentukan ekspresi dan kualitas penyambutan. Melalui firman Tuhan hari ini, mari kita belajar bagaimana menghidupkan suasana sukaria penyambutan sebagai umat yang penyelamatnya datang. Ada beberapa makna yang menuntun kita, yang kita dapati dalam firman Tuhan hari ini. Yang pertama, sukaria akan terjadi ketika hidup dijalani atau dihayati dalam sebuah relasi anak dengan bapa. Galatia 4 ayat 6 sampai 7 menulis, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak, ahli waris oleh Allah. Paulus menyebut kita sekarang anak, bukan hamba. Dulu jauh, sekarang dekat. Kita berubah status menjadi sebagai ahli waris. Surat 2 Korintus 8 menulis bahwa kita kaya dalam hal kemurahan Tuhan. Sukaria ini ditentukan bukan oleh kita, tetapi oleh Tuhan sebagai anugerah. Tidak ada yang bisa memenuhi syarat untuk menjadi anak karena kelebihannya. Semua itu semata-mata datang karena pekerjaan Roh Kudus yang meneguhkan iman kita, bahwa kita olehnya dapat memanggil Allah sebagai Aba atau Bapa. Yang menjadi inti sukacita kita, pengenalan dan percaya kita, yaitu bagaimana pengenalan kita akan kasih Allah di dalam Yesus Kristus.
Allah memberikan kasih yang besar, utuh tanpa dikurangi. Apa yang umat Tuhan perlukan diberikan oleh Allah. Demikian pemberian Bapa terhadap anak. Allah Sang Bapa telah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Ingat pengenalan percaya kita. Intinya adalah bahwa semua perubahan ini hanya terjadi karena anugerah Allah. Tergantung pada Allah, bukan karena jerih lelah kita. Akhirnya kita dimampukan menyebut Allah sebagai Aba atau Bapa. Sedekat hubungan ayah dan anak adalah kepastian yang perlu dijaga. Maka sekarang sukacita sejatilah yang sudah seharusnya ditunjukkan oleh semua anak Allah. Terlebih karena status anak ini bukan karena kita, maka sambutlah dengan sukaria. Ia, Yesus Kristus yang telah datang itu telah memberi anugerah kepada kita, orang yang berdosa, yang tidak layak menerimanya. Yang kedua, perjumpaan dengan Sang Penyelamat berarti dimampukan melihat masa depan yang terang benderang dan menjadi puas. Sukacita hamba Tuhan, Simeon dan Hana, terjadi karena janji Tuhan digenapi. Dan penggenapan itu nampak jelas di depan mata rohani mereka. Janji, penggenapan dan masa depan yang tak terputus, bersinambung menjamin hidup baik di masa depan. Simeon berkata, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Lukas 2 ayat 30-31. Melalui Simeon, umat dimampukan melihat penggenapan janji Allah yang telah nyata. Dari situ ada kepastian bahwa masalah yang dialami umat manusia terjawab di dalam kedatangan Mesias. Sebenarnya masa sulit masih berlangsung. Penjajahan Romawi dan penderitaan selalu masih ada. Namun Simeon dimampukan untuk menatap masa depan karena diperkenan melihat keselamatan, yaitu Mesias, Sang Bayi Yesus. Simeon menjadi sosok yang menolong kita untuk selalu bisa menerima penghiburan bahwa masa depan selalu ada di dalam pimpinan Tuhan. Melalui Hana, sukacita pengharapan telah mengalahkan lamanya waktu penantian. Walaupun sudah di usia sangat lanjut, sukacita penantian tidak memudahkan pengharapannya. Sukacita pengharapan itu melampaui derita dalam hidupnya. Sukacita karena melihat keselamatan dapat melihat lebih jauh lagi ke depan, bahwa dengan Tuhan segala hal di masa depan pun sudah dijamin. Yang ketiga, sukaria dalam Tuhan tidak tergantung pada keadaan sekitar. Yesaya 61 ayat 10 menulis, Aku bersukaria di dalam Tuhan. Sukacita hamba Tuhan adalah sukaria di dalam Tuhan. Sukacita yang tidak tergantung keadaan. Bagi yang menantikan Tuhan dan percaya kepadanya, maka sukaria di dalam Tuhan bukan dalam arti karena hidup yang mudah dan bersenang-senang. Sukacita mereka adalah sukacita di dalam Tuhan. Yesaya 61 ayat 10 tadi. Sukacita di mana hidup bisa saja masih dalam kekelaman dunia. Situasi di dunia masih menyesakkan, tetapi umat mampu bersukaria di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi tidak mengubah sukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita dapat belajar firman Tuhan yang menolong kita untuk hidup bersukaria di dalam Tuhan, apapun yang sedang kita alami. Ada 3 pesan untuk Bapak Ibu dan saya, yakni 3 hal yang menentukan
seperti apa kita dalam menyambut Sang Penebus dalam hidup sehari-hari kita. Yang pertama, sukaria terjadi ketika hidup dijalani atau dihayati dalam relasi anak dengan Bapa. Yang kedua, mengalami perjumpaan dengan Sang Penyelamat Yesus Kristus. Berarti kita telah dimampukan melihat masa depan yang terang benderang serta menjadi puas dan lega. Yang ketiga, sukaria dalam Tuhan tidak tergantung pada keadaan sekitar, tetapi kepada Tuhan sendiri yang tidak pernah berubah kasih setianya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.